Baik, jadi sebelum kami mulai, kami akan buka dengan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat siang kepada Pak Adi dan juga rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan terkait materi file system, yang dimana kami akan memaparkan beberapa jenis file system, yang dimana salah satu di antara jenis file system tersebut akan kami paparkan secara rinci atau detail. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan bahas dari jenis file system yang pertama, yaitu file system FAT, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk tepat waktu, dipersilakan. Oke teman-teman, jadi kita mulai dengan membahas pengertian FAT terlebih dahulu. Jadi apa sih itu FAT gitu kan? Nah, FAT ini merupakan File Allocation Table. Jadi sebuah sistem file yang digunakan untuk mengatur penyimpanan data di media penyimpanan seperti misalnya hard disk, flash disk, dan yang lain-lain gitu. Jadi FAT ini dia akan mencatat lokasi file dan bagian-bagian yang kosong dalam file tersebut. Sehingga nanti sistem operasi ini dia bisa menyimpan dan mengambil data dengan benar gitu. Ya, jadi FAT ini dia menggunakan allocation table gitu ya. Dan FAT ini dia ada beragam jenisnya teman-teman. Jadi ada FAT 12, ada FAT 16, FAT 32 yang akan kita bahas nanti gitu kan. Terus ada juga XFAT gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasan singkat terkait materi file system FAT. Untuk yang selanjutnya, kami akan menjelaskan secara detail dan juga rinci terkait materi file system FAT32. Oke, untuk yang pertama pastinya kami akan membahas definisi atau pengertian terlebih dahulu. Jadi FAT itu merupakan singkatan dari File Allocation Table 32 bit, yang dimana FAT32 ini merupakan salah satu sistem file yang digunakan untuk menyimpan dan juga mengatur suatu data dalam media penyimpanan, contohnya seperti flash disk, kemudian SD card, dan juga hard disk. Nah, yang dimana FAT32 ini merupakan pengembangan dari FAT16 teman-teman, yang dimana dirilis oleh Microsoft pada tahun 1996. Yang dimana FAT32 ini juga didesain untuk kompatibilitas lintas platform. Jadi pasti teman-teman penasaran kan, apa sih itu kompatibilitas? Jadi secara garis besar, FAT32 ini bisa digunakan oleh berbagai jenis sistem yang berbeda gitu. Contohnya seperti Windows, kemudian Linux, dan juga macOS. Nah, dan batas maksimum ukuran file yang dimana satu filenya ada ya teman-teman, itu batas maksimumnya itu kurang lebih 4 GB. Dan untuk batas partisi atau partisi itu kayak keseluruhan gitu ruangannya itu hingga 2 TB. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja dari FAT32. Jadi pertama-tama, FAT32 akan memecah file menjadi bagian-bagian yang kecil atau yang biasa disebut dengan cluster. Jadi jadi nggak langsung menyimpan file gitu teman-teman ya. Jadi misalnya kita lagi nyimpen file yang berukuran besar gitu, misalnya 1 GB ya untuk video misalnya. Jadi FAT32 ini tidak akan menyimpannya sekaligus, melainkan dipecah-pecah menjadi potongan-potongan kecil yang bisa disebut dengan cluster gitu. Dan ya selanjutnya setelah dipecah, FAT32 akan mencatat posisi awalnya gitu, di tabel FAT-nya. Jadi kayak gini teman-teman. Jadi ada posisi awalnya di mana, startnya di mana gitu kan. Lalu lanjut kemana dan setelah itu nanti berakhirnya di mana gitu. Jadi ini bisa kita ibaratkan kayak misalnya sebuah daftar isi di sebuah buku atau sebuah jurnal dan yang lain-lain gitu. Jadi melalui daftar isi itu kita bisa mencari halaman mana sih yang kita tuju gitu kan. Ya, jadi dia akan mencatat posisi awalnya di mana dan lanjut kemana gitu ya. Itulah simpelnya. Nah, lalu yang ketiga ini dia akan mengikuti jejak rantai klasternya gitu. Jadi klasternya ini dia saling berkaitan satu dengan yang lainnya gitu. Misalnya dari klaster satu nih ke klaster mana selanjutnya gitu. Jadi dia saling berkaitan dan saling sambung menyambung gitu ya. Sehingga kayak membentuk rantai gitu teman-teman. Ya, lalu apa sih yang terjadi ketika kita membuka filenya? Jadi ketika kita buka file, sistem baca file ini dia akan kayak gimana ya? Nyari tahu nih, oh file ini dimulai dari klaster ini nih. Lalu dia lanjut ke sini, lanjut ke sini, lanjut ke sini sampai dia tamatnya di sini nih. Nah, gitu. Jadi dia akan mencari urutan yang sesuai gitu. Nah, lalu apa sih yang terjadi ketika file itu dihapus? Jadi ketika filenya dihapus, itu file ini dia cukup menandai bahwa semua klasternya itu yang dipakai itu adalah kosong gitu ya. Dan bisa dipakai untuk file yang baru gitu. Padahal sebenarnya file-filenya itu atau yang di klasternya itu dia sebenarnya nggak kosong teman-teman. Jadi cuma ditandain kosong aja gitu. Sedangkan ketika kita lagi nambahin file yang baru gitu kan, itu cluster-cluster yang sebelumnya itu dia akan ditimpa oleh cluster-cluster yang baru gitu. Jadi kayak kurang lebih seperti itu ya. Ketika kita menghapus file, intinya dia itu tidak
benar-benar menghapus gitu ya, melainkan cuma menandai aja gitu bahwa klaster-klasternya ini kosong gitu, padahal sebenarnya nggak kosong, seperti itu. Nah, simpelnya FAT32 itu bekerja, yang pertama dia memecah filenya menjadi potongan-potongan kecil ya, yang disebut dengan cluster. Nah, yang kedua, dia akan mencatat lokasi potongan-potongan kecil itu kayak di daftar isi itu, kayak di buku log gitu kan. Nah, lalu yang ketiga, dia akan menelusuri potongan-potongan itu sehingga menemukan ujungnya di mana gitu. Nah, lalu yang ketiga, yang keempat, dia akan membaca dan atau menyambung potongan-potongan itu saat dibuka gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk cara kerja dari FAT32. Baik, setelah mengetahui cara kerja FAT32, akan dilanjut dengan implementasi FAT32 yang bisa kita lihat di berbagai perangkat dan juga sistem. Nah, yang pertama bisa sebagai penyimpanan portable. Nah, FAT32 ini banyak digunakan pada kartu SD ataupun flash disk, yang dimana format ini menjamin bahwa data yang kita gunakan bisa disimpan dan juga bisa dibuka di berbagai perangkat, sehingga cocok untuk transfer file antar komputer. Nah, selanjutnya sebagai sistem operasi dan bootable USB. Dari sisi sistem operasi, FAT32 ini membuat media instalasi sistem operasi seperti Windows, Linux, maupun macOS. Nah, ini merupakan pilihan yang praktis untuk transfer file antar komputer dengan sistem operasi yang berbeda. Untuk BIOS juga yang menggunakan versi lama itu hanya bisa membaca FAT32, maka ini masih menjadi pilihan umum untuk bootable drive. Dilanjut sebagai embedded system. Selain itu, FAT32 juga digunakan di perangkat embedded seperti kamera digital, printer, drone, maupun smart TV juga loh. Nah, perangkat ini membutuhkan sistem file yang ringan dan mudah dibaca, sehingga FAT32 ini menjadi pilihan yang ideal. Ada juga sebagai game konsol dan juga media player, di mana di beberapa konsol seperti PS2, PSP, maupun Xbox itu hanya mengenali FAT32, sehingga cocok untuk transfer file ke perangkat hiburan. Nah, itu dia implementasi dari FAT32. Oke, selanjutnya kita ke materi kelebihan dan juga kekurangan dari FAT32. FAT32 juga sama ya, seperti kita manusia, pastinya tidak sempurna gitu, memiliki kekurangan maupun kelebihan. Untuk yang pertama, kelebihan dari FAT32 antara lain adalah kompatibel ya dengan semua sistem operasi utama, kemudian juga ringan dan juga cepat untuk perangkat dengan kapasitas yang kecil, dan juga strukturnya sederhana teman-teman, jadi mudah diperbaiki jika terjadi kerusakan yang ringan. Selanjutnya, untuk ukuran dari FAT32 ini, batas ukuran file maksimalnya itu hanya 4 GB gitu, dan juga tidak mendukung adanya fitur keamanan seperti encryption dan juga permission ya, tidak seaman NTFS yang akan kami jelaskan di jenis file berikutnya. Oke, dan secara garis besar dapat saya simpulkan bahwa FAT32 ini adalah suatu sistem file yang sederhana dan juga kompatibelnya luas gitu, cocok untuk perangkat portable meskipun memiliki batas ukuran file gitu sebesar 4 GB. Dan selain itu juga FAT32 tetap banyak digunakan gitu karena mudah, cepat, dan didukung oleh hampir semua sistem operasi. Oke, jadi itu dia teman-teman penjelasan rinci terkait materi FAT32. Untuk jenis file system selanjutnya itu ada APVS. Nah, sekarang langsung saja saya bahas ya terkait APVS itu sendiri secara singkat. Jadi APVS itu merupakan singkatan dari Apple File System gitu, yang dimana sistem file ini merupakan sistem file modern buatan Apple yang menggantikan HVS Plus. Jadi apa sih itu HVS Plus? Jadi for more information teman-teman, jadi HVS Plus itu merupakan kepanjangan dari Hierarchical File System Plus. Nah, yang dimana sistem file buatan Apple yang digunakan gitu sebelum adanya APVS itu, teman-teman. Nah, dan kemudian APVS ini juga dirancang untuk media penyimpanan seperti flash dan juga SSD, yang dimana dikenalkan oleh Apple pada tahun 2016, namun diresmikan atau resmi dirilis gitu ke publik pada tahun 2017 bersama dengan macOS Sierra versi kalau nggak salah 10.13 gitu. Nah, selain itu juga APVS itu mengutamakan kecepatan, kemudian efisiensi ruang, keamanan, dan juga ketahanan data. Oke, yang terakhir ada sistem file NTFS, yang dimana merupakan singkatan dari New Technology File System. Nah, ini adalah sistem file buatan Microsoft yang diperkenalkan sejak Windows NT pada tahun 1993. Dan sekarang menjadi file system utama di semua versi Windows modern, terutama pada Windows 10 dan juga Windows 11. Nah, berbeda dengan FAT32,
NTFS ini mendukung ukuran file dengan partisi yang jauh lebih besar, bahkan sampai 16 KB. Selain itu juga, NTFS ini punya fitur keamanan yang tidak dimiliki oleh FAT32, seperti pengaturan akses pada file dan juga enkripsi data, sehingga pencatatan aktivitas atau journalingnya ini berguna juga untuk pemulihan data saat terjadi kegagalan sistem. Nah, NTFS ini juga mendukung kompresi file yang efisiensinya lebih baik dalam mengelola ruang penyimpanan, sehingga fitur-fitur ini pada NTFS sangat cocok digunakan pada hard drive internal dan media penyimpanan untuk keperluan sistem operasi. Jadi bukan hanya sekedar transfer file biasa. Oke, jadi itu dia pembahasan dari 4 sistem file. Nah, dari FAT32 dan juga FAT itu merupakan sistem file yang lama, cenderung ringan dan sangat kompatibel antar perangkat, tapi terbatas pada ukuran file dan juga keamanannya. Nah, dilanjut ada juga NTFS, di mana sistem file yang modern untuk Windows dengan fitur keamanan, journaling, dan juga dukungan ukuran file atau partisi yang besar. Baik, jadi itu tadi penjelasan terkait file system dari kelompok kami. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih dan juga sekalian mohon maaf apabila ada kesalahan maupun hal-hal yang kurang berkenan pada video kali ini karena adanya keterbatasan waktu juga. Dan akan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu Rahayu Rahayu.